Shalom Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita bersekutu dengan Tuhan lewat renungan malam saat ini. Untuk mendengarkan dan merenungkan firman ini, mari kita berdoa. Engkau ya Allah, sumber kekuatan kami, sumber segala hikmat dan pengertian di dalam sepanjang hidup kami. Kini kami kembali duduk di sekeliling firman-Mu. Terangilah dan sucikanlah hati kami, agar kami dapat mengerti dan memahami maksud firman. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu, Bapa di surga. Amin. Yesaya pasal 10, ayat yang pertama. Celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil. Saya baca sekali lagi, celakalah mereka yang menentukan ketetapan yang tidak adil. Han John Chang, seorang pakar ekonomi dari Korea Selatan, menulis sebuah buku yang menarik, Bad Samaritans. Buku ini membahas pengaruh globalisasi dan bantuan yang diberikan negara-negara ekonomi kuat pada negara-negara berkembang. Ternyata bantuan yang mereka berikan tidak banyak menolong. Sebaliknya, semakin menyulitkan negara-negara berkembang. Mereka itu orang Samaria yang buruk hati, yang terlihat bermaksud menolong, tetapi sebenarnya tidaklah demikian pada kenyataannya. Saudara, mungkin kita gemas mendengar hal itu, namun mari kita renungkan. Jangan-jangan kita juga berbuat seperti itu. Apakah kita menolong orang lain untuk memberdayakannya atau memperdayakannya? Kita menolong orang lain agar ia mendiri atau semakin bergantung pada diri kita. Kita menolong umat beragama lain karena kasih kita kepada sesama atau upaya kristenisasi yang terselubung. Banyak fakta yang memperlihatkan ini. Tensi atau suhu politik saat ini sudah mulai memanas. Ada begitu banyak tindakan-tindakan yang dilakukan, tiba-tiba saja muncul, sebelumnya tidak ada. Ada yang selama ini tidak ada, tiba-tiba kelihatan. Nakua, istilah naturaya, nakua, buutu, parerakan. Saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ada kalanya konflik sosial di negara ini terjadi karena satu kelompok merasa diperdaya oleh kelompok yang lain. Akibatnya, pertikaian berunsur sara, suku, agama, ras, dan antar golongan mencuat ke permukaan. Firman Tuhan dengan tegas menantang mereka yang membuat keputusan yang tidak adil dan memperdaya mereka yang lemah. Hal itu adalah dosa di mata Tuhan. Karena itu, di dalam situasi kehidupan bangsa kita yang menjemuk, ketulusan dan bersikap adil kepada sesama merupakan prasyarat yang harus ada di dalam kehidupan bersama. Ini tentu menjadi panggilan kita semua, menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi tugas kita bersama. Mari kita mohon Roh Kudus menuntun, memberkati kita melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa, terlalu sering di dalam banyak hal yang kami lakukan terselubung niat-niat yang tidak baik bagi sesama yang ada di sekitar kami. Ampunilah kami Tuhan, ampunilah sesama kami yang melakukan hal itu.
sehingga kami sungguh-sungguh melakukan sesuatu berdasarkan kasih yang Tuhan Yesus sudah menyatakan dalam kehidupan kami selaku orang-orang yang percaya. Tentu ini akan banyak terjadi ke depan di masa-masa kampanye pilkada di berbagai tempat. Karena itu malam ini kami mohon Tuhan Engkau campur tangan di dalam proses yang akan berlangsung ini, agar sungguh-sungguh pemimpin yang Tuhan mau pakai benar-benar menjanjikan dan melakukan sesuatu itu di dalam takut akan Tuhan. Bapa di sorga, berkati kami, berkati bangsa kami, pulihkan kami dari berbagai macam penderitaan yang mendera bangsa kami bahkan dunia ini. Tuhan sertai kami malam hari ini agar kami dapat beristirahat dengan baik. Tuhan menjaga melindungi orang tua, istri, suami, anak-anak kami yang juga terpisah di mana saja berada. Biarlah mereka juga terus berada dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sampaikan doa, pengharapan dan syukur kami. Amin. Demikian renungan kita malam ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam dan shalom.